Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Perenungan kita hari ini, bisakah kita berbahagia di tengah kesulitan? Adapun bahagia itu adalah perasaan senang, tentram baik lahir dan batin. Jadi jika kita bisa berbahagia, bisa merasakan senang dan tentram di tengah kesulitan, itu artinya kita sedang pandang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan untuk alami bahagia di tengah masalah, alami bahagia di tengah kesulitan, Alkitab memberikan petunjuk. Yang pertama, kita tetap bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur yang dikehendaki oleh Tuhan adalah dalam segala hal, bukan karena segala hal. Artinya dalam situasi apapun dan kondisi apapun, apakah itu ada tantangan, masalah, susah, sakit penyakit, dibully, bahkan alami sesulit apapun, kita tetap mengucap syukur. Jadi orang yang mengucap syukur bisa menerima situasi yang buruk tanpa kehilangan harapan kepada Tuhan. Contoh yang pertama, Ayub pasal 1 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Ayat-ayat ini adalah kata-kata iman daripada Ayub, di mana setelah semua kekayaannya habis dan anak-anaknya mati semua, Ayub pun mampu mengeluarkan kalimat dengan mulutnya sendiri. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalaupun Ayub mampu berkata-kata demikian, itu semua karena Ayub tahu apa itu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kesemuanya itu Alkitab tulis tentang Ayub. Ayub ini tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan. Contoh yang kedua, Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Ayat ini ceritanya begini. Setelah Yusuf diperlakukan tidak nyaman, ia alami masa-masa yang sulit dari saudara-saudaranya sendiri. Yusuf ini masih nikmati kebahagiaan di tengah kesulitan. Adapun rencana awal dari saudara-saudaranya adalah Yusuf ini akan dibunuh. Tetapi tidak jadi. Hanya dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu ia dijual. Kemudian jadi budak, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Dan sesudah itu, singkatnya, Yusuf ini diangkat menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Saya boleh katakan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir sesudah Firaun. Dan saat Yusuf ini dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang merekayasa kejahatan terhadap dirinya, sekalipun ia sudah menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, Yusuf ini tidak simpan dendam. Yusuf tidak pergunakan kesempatan sebagai orang nomor 2 penguasa di tanah Mesir untuk mencelakakan saudara-saudaranya. Melainkan Yusuf ini mampu mengeluarkan kalimat dengan kata-kata iman yang keluar dari mulutnya sendiri. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan, Yusuf justru jadi berkat bagi saudara-saudaranya dan orang tuanya di masa-masa yang sulit. Bukannya dia mendendam dan lain-lain.
Dan benarlah kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan untuk alami bahagia di tengah masalah, alami bahagia di tengah kesulitan. Kalau yang pertama kita sudah mendengar, kita tetap bersyukur. Dan yang kedua adalah ikuti lanjutan di part 2.